الحمد لله الذي كتب علينا الحج وجعله مكفرا للذنوب والآثام صغائرها وكبائرها التي تدنسنا في مرور الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نبيا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم فصل وسلم على سيدنا كان صادق الوعد الأمين وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذي يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فليا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تبارك وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله على كل كتب في قوله في القرآن العزيز، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، Masyarul muslimin, jamaah Jumat, jamaah Masjid An-Najibah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan siang yang berbahagia ini senantiasa kita mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa menyenangi dan melakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat petunjuk beliaulah kita mampu mengenal dinul Islam. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lama ini kita mendengar berita bahwasanya pemerintah untuk tahun ini meniadakan daripada kuota haji, yang itu artinya sudah 2 tahun ini negara Indonesia tidak melaksanakan haji karena sebab pandemi. Artinya kuota untuk jemaah haji semakin banyak dan semakin mundur bagi yang ingin melaksanakan daripada ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah, di mana perintah daripada ibadah haji ini sama-sama kita ketahui dan menjadi prinsip kita di dalam hidup kita, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 pondasi utama. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan senantiasa mendirikan daripada salat, melaksanakan daripada salat. Wa itaiz zakah, dan juga menyalurkan dan menunaikan daripada kewajiban zakat. Wal hajj, dan juga haji. Dan tentu saja yang terakhir adalah puasa di bulan Ramadan, yang mana hadis ini diperkuat di dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ibadah haji adalah kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Siapa saja yang mengingkari kewajiban haji ini, sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Masyarul muslimin wa sunnatul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Fokus yang akan khatib sampaikan pada pertemuan siang hari ini adalah kalimat man istata'a. Adalah Profesor Dr. Wabah Zuhaili
mengatakan pada kalimat man istata'a, yaitu orang-orang yang mampu, itu terdiri dari 3 hal, yaitu istata'a al-badaniyah, istata'a maliyah, dan istata'a amaniyah. Mampu di sini yang dimaksud dalam ayat Al-Quran ini adalah mampu secara badaniyah, artinya seorang tersebut yang hendak melaksanakan haji haruslah memiliki fisik yang sehat, fisik yang kuat, yang secara lahiriah orang tersebut sudah siap melaksanakan daripada haji tersebut. Kemudian yang kedua adalah istita'ah maliyah, mampu secara finansial, mampu dalam keuangan, mampu di dalam segi pembiayaan yang akan dilaluinya melalui ibadah haji tersebut. Dan yang terakhir adalah istita'ah amaniyah, yaitu kemampuan dalam menstabilitaskan keamanan. Dalam hal ini, jika kondisi kita masih dalam keadaan pandemi, tentu saja haji tersebut dapat dibatalkan. Dan hal ini tidak terjadi hanya pada tahun 2021 saja. Hal ini pernah terjadi di tahun 1814 dan juga 1837, serta mewabahnya penyakit kolera pada tahun 1846. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab rukun Islam yang harus dikerjakan tentulah tidak terlepas daripada peran pemerintah. Karena peran pemerintah ini adalah berpegangan pada prinsip yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-imamu ra'in wa mas'ulu an ra'iyatihi, bahwasanya seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Itulah mengapa dari dahulu para Khalifatul Islam senantiasa memperhatikan betul mengenai pelayanan haji. Di antara kebijakan-kebijakan para khalifah terdahulu, yaitu yang pertama adalah menunjuk pejabat khusus yang tentunya orang tersebut haruslah orang yang al-amanah, dapat dipercaya, dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan dari apa yang diembannya. Dan ketika zaman Rasulullah SAW, Rasulullah menunjuk langsung Abu Bakar As-Siddiq dan Utbah bin Asad sebagai panitia penyelenggara haji tersebut. Pada zaman Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab, ditunjuklah satu seorang yang kaya raya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dan inilah yang menjadi panitia penyelenggara haji tersebut. Ini poin yang pertama. Sementara untuk khalifah, peraturan yang kedua yang dijalankan oleh khalifah terdahulu adalah ongkos naik haji, yaitu ONH. Nilainya haruslah disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga orang tidak terlalu memberatkan mengenai dana haji tersebut. Dan yang ketiga adalah khalifah berhak mengatur kuota jemaah haji dan umroh. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi berdesak-desakan, berhimpit-himpitan karena datangnya di berbagai negara. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pilar yang keempat, khalifah juga menghapuskan pada zaman itu visa haji dan umroh. Karena seorang yang beribadah tidaklah boleh tersekat oleh batas daerah dan negara yang ditinggalinya. Dan yang kelima, khalifah juga memperhatikan bagaimana sarana prasarana yang ada di dalam haji dan umrah tersebut. Dan ini dilakukan pada Khalifah Turki Utsmani, yaitu Sultan Abdul Hamid II, yang membangun sarana transportasi massal dari Istanbul, Damaskus hingga ke Madinah. Dan yang terakhir, ketika terjadi pandemi atau wabah, maka pada saat itu para khalifah ini mengusahakan betul agar penyelenggaraan ibadah haji tetap dapat dilaksanakan, tentunya dengan mematuhi berbagai protokol kesehatan dan tidak serta-merta mengambil keputusan yang ceroboh dan memperhatikan kepentingan umum daripada masyarakat tersebut. Tentulah dari permasalahan haji ini kita haruslah banyak berhusnudzon, berpositive thinking.
Mungkin yang dilakukan pemerintah adalah hal yang terbaik untuk kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu adalah yang terbaik bagi kalian, dan bisa jadi apa yang kalian senangi itu adalah hal yang terburuk bagi kalian. Karena Allah lah yang lebih mengetahui mengenai mafsadat dan madarat yang akan terjadi kepada diri kita. Tentulah wajib bagi kita senantiasa berhusnudzon atas keputusan pemerintah, dan keputusan itu tetap harus kita hormati, berpegangan prinsip daripada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada kalian kepada Allah dan Rasul serta pemimpin daripada kalian. Dan menaati di sini adalah la ta'ata li makhluqin bi maksiatillah, dengan batasan selama pemimpin tersebut tidak keluar daripada batas-batas yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan hendaklah kita berhusnudzon. Mungkin ini bagian daripada hadis Rasulullah SAW, dan kita berdoa mudah-mudahan pemerintah pada tahun depan akan lebih bijak untuk menyediakan kuota dengan berbagai pertimbangan protokol kesehatan. Dan prinsip ini mengacu daripada disampaikan Rasulullah SAW melalui riwayat Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, marra rajulin, berjalanlah seorang laki-laki bi husnis syajarah, dan dia melihat ada dahan pepohonan ala dhahri tariqi, di tengah jalan yang sangat mengganggu. Qala, kemudian dia berkata di dalam hatinya, wallahi, demi Allah, la utahyanna hada, aku pasti akan menyingkirkan duri ini, aku pasti akan menyingkirkan dahan pohon ini, anil muslimin la ya'duihim, yaitu dari jalannya orang-orang Islam agar mereka tidak tersakiti. Karena niatnya orang tersebut, maka fa'udkhilal jannah, maka orang tersebut Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang tersebut dengan memberikannya surga. Mudah-mudahan orang-orang yang senantiasa meniatkan diri untuk kebaikan dinul Islam, untuk kebaikan umat Islam pada umumnya, senantiasa dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dipermudah aksesnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia yang hidup pasti mengalami kerugian di dalam hidupnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang memiliki keimanan, keyakinan, keteguhan hati, wa amilus shalihat, dan mau bekerja melayani Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq, dan orang-orang yang senantiasa saling menasihati mengenai kebenaran, kenyataan realistis, wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang senantiasa menasihati di dalam kesabaran menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukra ala taufiqih wa imtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in at-tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدة المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ولذكر الله أكبر.